Shalom, selamat pagi. Baik, pagi hari ini saya Susana Ketsia Kalesaran ingin menjelaskan tentang konsep manusia menurut pandangan psikologis dan menurut pandangan Alkitabiah. Baik, saat ini saya ingin bagikan konsep manusia menurut pandangan psikologis. Psikologi adalah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental, berusaha untuk menjelaskan bagaimana manusia berkembang, berfungsi, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Konsep manusia menurut psikologi dapat dijelaskan melalui beberapa prinsip dasar yang tergantung pada perspektif atau aliran dalam psikologi yang dianut. Namun, ada beberapa ide pokok yang sering muncul dalam hampir semua pandangan psikologis itu, yaitu satu, manusia sebagai makhluk yang memiliki pikiran dan perasaan. Maksud dari manusia memiliki pikiran dan perasaan yaitu dalam psikologi manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan memproses informasi. Pikiran dan perasaan ini berperan penting dalam mempengaruhi tindakan dan reaksi individu terhadap berbagai situasi dan stimulasi dari lingkungan. Psikologi kognitif misalnya, yaitu menekankan bahwa manusia adalah pemroses informasi yang aktif dan kompleks. Dua, manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh lingkungan dan pengalaman. Maksudnya, psikologi juga melihat manusia sebagai makhluk yang perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman hidup. Misalnya, dalam aliran behaviorisme, manusia dianggap sebagai organisme yang perilakunya dibentuk oleh rangsangan dan pengaruh eksternal melalui proses belajar atau conditioning. Teori ini menekankan bahwa banyak perilaku manusia dapat dijelaskan melalui pengaruh lingkungan dan pembelajaran, baik itu melalui classical conditioning maupun operant conditioning. Yang ketiga, manusia dengan kebutuhan dan potensi untuk berkembang. Maksudnya, yaitu menurut teori humanistik, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Abraham Maslow misalnya mengembangkan teori kebutuhan hierarki yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta dan hubungan, harga diri, hingga pencapaian tertinggi dalam hidup, yaitu aktualisasi diri atau menjadi versi terbaik dari diri mereka. Kemudian yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia juga dipandang sebagai makhluk sosial yang perilakunya sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain. Psikologi sosial misalnya berfokus pada bagaimana manusia berperilaku dalam konteks kelompok, bagaimana pengaruh sosial dan norma sosial membentuk individu, serta bagaimana orang membangun identitas mereka dalam hubungan sosial. Manusia seringkali membuat keputusan, membentuk pendapat, dan bertindak berdasarkan pengaruh sosial dan dinamika kelompok. Yang kelima, bahwa manusia sebagai makhluk yang dipengaruhi oleh ketidaksadaran. Bagaimana itu? Yaitu
Menurut pandangan psikoanalitik, manusia dianggap memiliki struktur kepribadian yang terdiri dari 3 bagian, yaitu dorongan dasar dan tidak disadari, id namanya. Kemudian ego, yaitu rasionalitas dan kontrol. Dan superego, yaitu norma moral. Manusia seringkali bertindak berdasarkan dorongan bawah sadar yang berasal dari konflik batin yang tidak disadari, yang dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil dan trauma. Kemudian yang keenam, manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab moral. Psikologi juga memandang manusia sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk membuat pilihan secara bebas dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Pandangan ini banyak dijumpai dalam teori-teori humanistik dan eksistensial yang menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya dan memiliki tanggung jawab moral untuk membuat keputusan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Jadi, pada dasarnya, menurut psikologi atau konsep manusia, menurut pandangan psikologi, adalah satu pandangan yang menggabungkan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku, perkembangan, dan pengalaman manusia, termasuk faktor biologis, sosial, mental, emosional, dan kultural. Setiap aliran dalam psikologi mengajukan perspektif yang berbeda tentang bagaimana manusia berfungsi dan bagaimana perilaku manusia terbentuk. Namun, pada umumnya ada kesepakatan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks dengan dimensi fisik, mental, emosional, dan sosial yang saling berinteraksi. Kemudian, konsep manusia menurut pandangan Alkitabiah. Alkitab tidak hanya mencakup aspek fisik dan mental saja, tetapi juga dimensi moral dan spiritual manusia. Berikut adalah beberapa konsep dasar tentang manusia menurut Alkitab, yaitu 1. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Menurut Alkitab, manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Di dalam Kejadian, pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai yang ke-27. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan diciptakan dengan tujuan yang mulia. Gambar Allah dalam manusia mencakup kapasitas untuk berpikir, berkreasi, dan memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Berbeda dengan pandangan psikologi tadi, yang lebih fokus pada aspek internal atau mental manusia. Pandangan Alkitab menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan tujuan untuk hidup dalam relasi dengan Tuhan. Yang kedua, manusia diciptakan untuk mengelola dan memelihara bumi. Dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-28 menyatakan bahwa manusia diberi mandat untuk mengelola dan memelihara bumi serta segala isinya. Tanggung jawab ini mencakup penggunaan sumber daya alam, yaitu penggunaannya dengan bijaksana dan memastikan bahwa dunia ini tetap berada dalam keadaan yang baik. Alkitab mengajarkan bahwa manusia bukan hanya untuk hidup bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, yaitu untuk memelihara ciptaannya. Selanjutnya,
Tiga, manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Salah satu aspek penting dalam pandangan Alkitab tentang manusia adalah bahwa manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih. Namun, kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab moral. Dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 sampai ayat yang ke-17, Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Namun, dengan kebebasan tersebut, datanglah tanggung jawab atas akibat dari pilihan yang diambil. Kejatuhan manusia misalnya, kejatuhan manusia dalam dosa yang tercantum atau terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga adalah contoh konkret dan konsekuensi pilihan bebas dari manusia itu. Yang keempat, manusia jatuh dalam dosa dan mengalami pemisahan dari Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa meskipun manusia diciptakan baik, mereka memilih untuk memberontak terhadap Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, menggambarkan kejatuhan manusia ke dalam dosa yang membawa akibat pemisahan dari Tuhan, penderitaan, bahkan kematian. Konsep ini menggarisbawahi bahwa meskipun manusia diciptakan dalam keadaan baik, mereka tidak lepas dari godaan dan kemungkinan untuk memilih jalan yang salah. Selanjutnya, yang kelima, panggilan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam pandangan Alkitab, tujuan utama hidup manusia adalah untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Yesus mengajarkan dua perintah utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Kasih adalah inti dari seluruh hukum dan perintah Tuhan. Yang keenam, penebusan manusia melalui Yesus Kristus. Karena kejatuhan manusia dalam dosa, manusia memerlukan penebusan. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, kita dapat membacanya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 7. Manusia menantikan kebangkitan dan kehidupan kekal. Pandangan Alkitab tentang manusia juga mencakup harapan dan kehidupan setelah kematian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22 sampai yang ke-23, Rasul Paulus mengajarkan bahwa seperti semua orang mati dalam Adam, demikian pula semua orang akan dibangkitkan dalam Kristus. Kebangkitan tubuh ini menjadi janji atau merupakan janji akan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada Kristus dan hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi, kesimpulan yaitu perbandingan antara psikologi dan pandangan Alkitab, yaitu tentang konsep manusia, bahwa pandangan psikologi dan Alkitab tentang manusia ini menawarkan wawasan yang berharga, meskipun dengan pendekatan yang sangat berbeda. Psikologi lebih banyak fokus pada pemahaman manusia dalam konteks perilaku, pikiran, dan perasaan, sedangkan Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan
dalam gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Dengan dimensi tubuh, jiwa, dan roh. Manusia memiliki tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan hidup sesuai kehendaknya. Demikian, kiranya ini bermanfaat bagi kita semua, bagaimana konsep manusia menurut pandangan psikologi dan konsep manusia menurut pandangan Alkitabiah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.